Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus datang nih. Paulus datang Mbak Ted kepada muridnya. Lantas mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Menurut pesan Yesus, muridnya percaya atau jangan percaya Mbak? Pasti percaya lah. Hah? Kan perintahnya jangan percaya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, Matius 24, sorry. Maksudnya gini Bang, maksud saya Maksudnya gimana? murid-murid pasti percaya apa yang dikatakan Oleh oleh Yesus. Yesus. Nah, berarti ketika Paulus datang mengaku, hei murid-murid Yesus, apa paman? Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Kira-kira murid Yesus percaya nggak kepada Paulus? Pasti percaya karena memang Yesus sudah naik ke surga waktu itu Bang. Iya. Inilah yang dihindari oleh si RK. Kan pesan gurunya, jangan kamu percaya. Tidak ada pola di dalam pengajaran Yesus, nanti aku naik, aku datang turun. Enggak, polanya yang betul adalah Mbak Ted, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti setelah gurunya pergi, yang datang adalah penghibur lain. Yang diminta di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak datang. Maka yang datang setelah aku pergi bukan aku, tapi seorang penolong lain. Iya, kayak gitu. Betul. Nah, memang betul. Nah, sekarang ketika Paulus bertemu dengan sosok di padang gurun, siapa yang datang? Yesus atau penolong lain? Penolong lain itu Roh Kudus itu. Loh, bukan Roh Kudus yang datang. Bang, itu keesaan itu di situ gitu loh. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya itu di situ. Itulah makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, karena oknum ini akan menyesatkan. Salah satu contoh penyesatannya adalah Mbak Ted sendiri mengatakan Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri loh, Tritunggal itu loh. Nah, itulah tanda bukti penyesatan yang terjadi menurut nasihat Yesus. Jelas kan? Bukan. Jadi gini Bang, kita kan di Ketritunggalan itu ada muncul. tiga yang kita sebentar dulu kasih waktu saya untuk mengatakannya ya. Saya cuma mengatakan muncul. Silakan. Ya, jadi pertama kita katakan adalah Bapa, ya kan, atau di kitab-kitab terdahulu dikenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, begitu kan. Lalu kemudian itu penggembalaannya, atau dia ingin mengajarkan langsung untuk menyelamatkan itu, dia menyatakan dirinya karena dia sudah berjanji akan menggembalakan umatnya, umat pilihannya, begitu, yaitu umat Israel, ya kan. Lalu dia menyatakan dirinya, dan itu kedatangannya sebagai manusia. Dia menyatakan dirinya di dalam diri Yesus itu katakanlah dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Melalui apa diselamatkan? Pengajaran supaya kembali menyembah Tuhan yang esa, melakukan yang baik, menghindari perintah-perintahnya yang ada di hukum Taurat, begitu. Dan dia punya masa, Tuhan itu punya masa yang ditetapkan oleh dirinya sendiri, ya. Maka dikatakan ketika di kayu salib sudah selesai, dan Yesus pun mengatakan semua ini sudah diajarkan. Lalu dia kembali lagi ke surga. Lalu setelah naik ke surga, maka ada pencurahan Roh Kudus. Disitulah kriteria Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, begitu. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Baik Mbak Ted, saya ingin tahu dari Mbak Ted, Yesus mati berapa kali?
Yesus mati 1 kali lah. 1 kali. Tanda kalau dia mati, roh keluar dari jasadnya. Karena dia manusia kan? Oke. Mati dia, meninggalkan jasad terjadi ketika di bumi. Naik lengkap dengan jasad, betul? Iya. Ketika naik lengkap dengan jasad, di dalam Ibrani 10 nomor 12, dia duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa. Oke? Yang datang kepada Paulus, roh saja atau lengkap dengan jasad? Pada Paulus kan waktu itu cahaya yang sampai si Saulus tuh buta. Ya, Silau sekali. ya silau sekali. Berarti benarlah kata Yesus yang mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi seperti kilat. Kilat itu cahayanya lebih daripada matahari. Kalau matahari masih bisa dipandang, kilat tidak bisa kita pandang. Kilat itu hanya sekejap, tapi tidak bisa kita pandang. Bagaimana kalau kilat itu tinggal dengan mempertahankan cahayanya beberapa detik atau sampai 1 menit atau sampai seperti matahari? Semua orang di atas muka bumi ini akan buta. Karena cahaya kilat itu mengiris seperti pisau. Ini yang terjadi. Nah, sedangkan kalau yang turun adalah rohnya yang berbicara kepada Paulus, berarti jasad di atas tanpa roh. Mati lagi dia berarti. Ibrani 10 nomor 12. Tersungkur, Bang. Maka Saulus tuh sampai tersungkur mukanya kayak gitu. Ya, karena dia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Itu siapa menurut Yesus? Ya Yesus kan dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Begitu. Ah, itu dia. Jadi saya pun bisa begitu. Pakai mic sembunyi di belakang tembok. Akulah Yesus yang kau niaya. Sekarang permasalahannya yang pertama adalah di dalam pengajaran Yesus di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus mengatakan apa kepada Petrus, Mbak? Jangan kau sampaikan, jangan kau kabarkan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Jangan. Oke. Nah, sedangkan khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul nomor 36, di situ Petrus berkata apa? Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Iya Bang, sebentar. Kembali dulu kepada pernyataan Abang yang mengatakan, ya bukan Abang sih, Yesus yang berkata kepada Petrus, jangan katakan kepada siapapun bahwa aku adalah Mesias. Iya, betul sekali. Dan itu tidak cuma 1 kali dikatakan Yesus kepada ke-12 muridnya dan kepada orang yang mengikuti dia ketika dia sedang mengajar. Wahai, kenapa begitu? Ketika Yesus menyembuhkan Bartolomeus, orang yang buta sejak lahir, ya kan Bang? Dia pun mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada masa itu, pada waktu itu, apabila ada orang yang mengikut Yesus atau mendukunglah katakan atau mengikuti Yesus lah, dia akan dikucilkan di antara persekutuan mereka, dan Yesus tidak mau itu terjadi kepada yang mengikutinya, sehingga ia mengatakan, dan itu ada dicatat di Alkitab kok Bang. Karena orang tua Bartolomeus pun ditanya, apakah itu anakmu? Iya, memang dia buta sejak kecil. Apakah Yesus itu yang menyembuhkan? Dia bilang, dia sudah dewasa, tanya saja dia sendiri, begitu. Lalu ada catatan tulisan lagi di bawahnya, mengapa berkata seperti itu? Karena setiap orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Nabi, pasti akan dikucilkan Bang. Sehingga itulah yang selalu dikatakan Yesus, jangan bilang aku Mesias, jangan bilang siapa-siapa, kayak gitu. Ya, oke. Alasan boleh dibenarkan. Itu bukan alasan Bang, bisa lalu dibaca kenapa? di Alkitab Bang. Iya, memang Yesus melarang. Pertanyaan saya, kenapa Petrus kemudian menggaungkan kalau yang keluar dari kubur itu adalah Kristus? Dia umumkan, seluruh orang Israel harus tahu bahwa yang kalian salibkan itu adalah Kristus. Kenapa dia bocorkan kayak gitu?
Apakah dia ini Petrus murid durhaka, atau dia ini sedang menjelaskan bahwa oknum yang mereka salib ini dijadikan sebagai sembahan bagi mereka yang telah mendurhakai Tuhan dan utusannya. Karena di situ sebelum data ini 36 ini Petrus berkhotbah menceritakan tentang nubuatan Nabi Daud. Nabi Daud menubuatkan akan datangnya Mesias yang tidak ditinggal di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia adalah Mesias yang diangkat oleh tangan kanan Elohim. Itu siapa itu, Mbak Ted? Yang tidak mengalami, jasadnya tidak mengalami maut dan dia tidak dikubur. Itu siapa? Ya, mau di situ tidak kematian selama-lamanya. Iya, betul. Karena pada hari ketiga kan dia hidup lagi, Bang. Binasa itu berarti mati. Iya. Dan Nah, sedangkan nubuat Daud, Tuanku jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di dunia orang mati. Berarti dia tidak dikubur, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Sedangkan ada yang mati, ada yang menjadi mayat, ada yang tinggal dalam kubur. Dan itulah yang diumumkan oleh Petrus, inilah yang menjadi Kristus bagi kalian. Menjadi Kristus ini yang kalian bunuh ini jadi Kristus buat kalian. Berarti yang dinubuatkan Nabi Daud sudah terangkat, kemudian ada yang disalibkan. Yang disalibkan ini baru menjadi Kristus saat itu juga. Jadi gini Bang, setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka dikatakan akan mati dan pasti mati begitu. Dan mati kan, mati mereka pada akhirnya, meskipun tidak pada waktu makan, tapi ratusan tahun kemudian mereka mati dan tidak ada kebangkitan, ya kan. Namun setelah Yesus mati dan masuk ke dalam maut, semua orang-orang mati terdahulu, ya kan, bangkit. Nah, itu makna dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Tidak dikuasai atau tidak terikat oleh alam maut, begitu. Jadi Dan gini, hanya Yesus dan hanya Yesus yang manusia seutuhnya yang bangkit, gitu loh. ya. Jadi gini Mbak Ted, dikatakan dengan sangat jelas bahwa Mesias yang dinubuatkan Nabi Daud itu tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggal di dunia orang mati. Dia diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Itu satu cerita yang berbeda. Itu penekanan Petrus seakan-akan begini sederhananya. Hei kalian, Daud sudah menubuatkan tentang tuannya. Tuannya itu tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak binasa dan dia tidak ditinggal di dunia orang mati. Berarti yang kau salib itu, siapa? Yang mati itu siapa? Yang tinggal dikubur selama 3 hari 3 malam itu siapa? Apakah tuannya Daud atau bukan? Dan Yesus pun bangkit, jasadnya pun nggak ada di dalam kubur, Bang. Saya tanya lagi, sekali lagi. Daud menubuatkan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim tidak mengalami maut. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan raganya tidak mengalami kematian. Pertanyaan saya, yang mati minum asam anggur, yang dikubur itu siapa? Yesus yang mana? Yesus Kristus anak Maria. Oh, gak bisa. Yesus Kristus anak Maria jasadnya tidak mengalami binasa. Enggak, Bang. Itu dalil. Tidak binasa, betul, tidak binasa dan tidak kalau mengalami. Tidak binasa, kalau tidak binasa berarti tidak mati. Loh.
itu kan sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, rubuhkanlah bait Allah ini, maka akan aku bangun dalam 3 hari. Itu mengatakan tentang kematiannya dan dia akan bangkit lagi kayak gitu. Dan Yesus pun memang Yesus berkata, kamu jangan takut, aku hidup dan aku akan hidup begitu. Oke. Ada ayat lain juga Bang yang mengatakan dia maut tidak berkuasa menahan dia di alam kubur. Ya, oke. Itu kan alasan yang muncul setelah ingin mendudukkan yang dikubur ini harus Yesus. Maka dicarilah data-data yang menguatkan. Tapi nubuatan Daudnya tentang kenaikan Mesias, dia tidak akan ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Ini khotbah Petrus seakan-akan mengatakan, loh kalian salah loh, yang kalian salibkan itu bukan anak Daud loh. Sebab Daud sendiri mengatakan, bukankah Tuanku akan duduk di sebelah kanan Tuhan dan akan melihat bagaimana musuh-musuhnya ditumpuk pada kakinya. Jadi dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Seperti ketika dia dicobai, wahai Yesus, ya Paman, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu yang dijelaskan oleh Petrus. Tangan kanan Elohim akan turun mengambilmu dan mengangkatmu ke langit. Lalu siapa yang kalian salib ini? Sehingga Petrus mengatakan, Yesus yang kalian salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti baru dilantik menjadi Kristus. Yang kedua, Petrus dilarang menceritakan kalau gurunya itu adalah Kristus. Berarti yang dihotbahkan ini adalah oknum lain. Apa yang terjadi terhadap penyalib Yesus setelah itu? Mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertaubatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Kau harus bertobat, bukannya harus bergembiralah, berbahagialah, sebab dosa-dosamu telah ditebuskan dengan kamu membunuh Kristus. Kok enggak gitu? Kok enggak begitu? Harusnya berbahagialah, senanglah kalian, bersukacitalah, karena yang kalian bunuh itu adalah Kristus yang telah menebus dosa-dosa kalian. Tapi apa katanya? Bertaubatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya apa? Tinggalkan mereka yang telah menyalib oknum tersebut, yang bagi mereka yang mereka salib sudah dijadikan sebagai Tuhan untuk mereka. Makanya muncul pertanyaan. Daud menubuatkan dan menjelaskan, dia adalah nabi. Kuburan Daud ada di kita sampai hari ini. Di Kisah Para Rasul 2, di khotbah Petrus, dia berkata bahwasanya Mesias akan dinaikkan, jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Lalu yang tinggal di kubur dan mengalami kematian ini, Yohanes 19 nomor 30, lalu matilah dia hari Minggu pagi-pagi, Yohanes 20, Maria datang ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Iya, maut nggak bisa menguasai dia. Maut, Gitu, Bang. dia tidak disentuh oleh maut. Yesus mati. Yesus mati itu kan fisik ya. Ya, enggak binasa. Nubuatannya di dalam Kisah Para Rasul itu jelas, jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan ini ada nih yang mati nih, ada yang mati nih. Dan yang mati ini baru dijadikan menjadi Kristus. Sedangkan anak Maria di Lukas 2 nomor 11, sejak lahir dia sudah Kristus duluan. Malah RK mengatakan, oh bukan dari sejak lahir, sejak dari kitab Kejadian 3 nomor 15, di dalam Targum Yonatan dikatakan Mesias sudah ada. Tuh, bayangkan tuh. Dia lebih menguatkan argumentasi saya. Berarti yang baru jadi Kristus ini siapa? Karena Yesus. Jadi gini Bang, Bang. Jadi kan gini ya, Allah itu kita tidak dapat lihat.
nanti sabar dulu ya, sedikit aku Silakan. menjelaskan ya Bang ya. Silakan. Allah tidak bisa kita lihat. Bahkan dia juga mengatakan kepada Musa waktu itu ya, di Keluaran 6 itu ayat 3 itu, tidak ada yang bisa hidup melihat Allah, begitu. Lalu di dalam perjalanan dunia ini, peradaban dunia, Allah itu kecewa, begitu kecewa. Lalu melihat banyak para raja-raja pada waktu itu nggak bagus lah terhadap umatnya, ya kan. Lalu dia berfirman kepada Nabi, melalui Nabi, untuk umatnya dia berfirman bahwa dia akan mengajar langsung, menggembalakan langsung umatku, begitu. Nah, dia di fase yang kedua, di fase yang pertama kita mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Di fase yang kedua, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, dia adalah juru selamat untuk orang Israel dan bagi yang percaya, di Yohanes 3 ayat 16, ya kan. Lalu dia menyatakan dirinya, dan yang disalib itu adalah Yesus atau anak manusia, namun di dalam dirinya ada Bapa, ada Allah itu sendiri, kayak gitu konsepnya Bang. Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan, berarti bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus orang Nazaret, yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Betul. Ya, berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Yesus tetap Bang. Jadi Melalui Yesus, perantaraan Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. iya. Nah, terus yang Anda sampaikan tadi, Bapak harus turun, mana Bapak harus turun? Jadi bisa dikatakan Yesus itu adalah seperti sarana gitu loh Bang, sarana Ya, iya memang betul. Nabi Musa juga sarana, ada Daud anak juga Bang. sarana, Abraham juga sarana. Tapi bukan Bapak itu sendiri. Jadi konsep Kristen beda. Rohnya Bang, rohnya bekerja di dalam diri Allah itu adalah roh. Jadi jangan lupa bahwa Allah Saudariku yang baik adalah hati, saudaraku yang baik hati, pernyataan Yesus Anda coba lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya roh Tuhan akan melimpah. Jadi bukan cuma Yesus kalau berbicara mengenai roh. Bilangan 11 nomor 25. Musa dikatakan nabi karena pada dirinya ada roh Tuhan. Bahkan kalau saudari membaca Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya ada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini rohnya siapa? Roh Tuhan. Betul. Sekarang Yesus. Gini, Bang. Sebentar Bang. Sekarang gini Bang, semua manusia yang diciptakan Allah sejak semula diberinya roh. Baik Musa pun diberikan roh ketika meniupkan napas kehidupan, ya kan. Aku jadi lupa mau ngomong apa. Kok tiba-tiba hilang pikiranku. Aku jadi lupa. Ya, kita kembali kepada tema ya? Mbak Ted. Kita kembali ke tema. Jadi kalau kita pandang dari kacamata ilmu pengetahuan, makasih Bang Ferry, barakallahu fik. Kita pandang dari pengetahuan kita nih sebagai orang yang hadir hari ini di sini. Pengajaran Yesus Kristus dan pengajaran Kristus yang datang kepada Paulus itu bak langit dan bumi. Kristus anak Maria datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Kristus anak Maria. Kristus yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia,
jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sama enggak dengan Kristus yang tadi? Sama. Oh, yang tadi mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang satu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sama enggak? Iya, sama, karena dia mengatakan aku diutus untuk domba Israel yang sisa-sisa atau yang tersesat lah pada waktu itu kan, karena sudah banyak yang menyimpang gitu keturunan Israel itu, yaitu dari keturunan Yakub itu yang 12 suku itu. Nah, memang kan pada waktu itu kan masanya singkat, masanya dia menyatakan dirinya itu singkat begitu, lalu dia kembali ke tahtanya. Maka supaya kerajaan surga itu dapat dirasakan oleh semua orang, dinikmati dan semua mendapat kehidupan kekal, lalu ada pengutusan, yaitu amanah agung itu melalui rasul-rasul ataupun orang-orang percaya di kemudian hari yang sampai sekarang. Kita yang percaya kayak gitu, supaya sampai nanti semua. Jadi gini Mbak, kepada ke-12 murid, Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu kepada 12 murid. Makanya Yesus menasihatkan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan ke-12 murid juga. Murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Pada intinya adalah Kristus anak Maria itu mengajarkan kitab Tanak. Tidak mengajarkan Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena di dalam pengajarannya Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sedangkan apa yang terjadi setelahnya? Paulus berbicara, apakah ada Yesus pernah berfirman kepadanya tentang buku Roma? Yesus berfirman kepadanya tentang buku Galatia? Ada? Tidak pernah. Sebab segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti sebelum penyaliban sudah tamat pengajaran firman Yesus yang disampaikan kepada muridnya. Lalu kok ada penambahan Roma, Galatia, Filipi? Dari mana itu? Dari Kristus yang keluar dari kubur, oknum yang berbeda. Iya, jadi kitab-kitab Filipi, Galatia begitu ya. Memang Rasul Paulus ada menuliskan atau dia ketujuh jemaat. Paulus itu. Nah, biasalah Bang, kalau bikin buku, bikin judul sendiri kan kayak gitu Bang. Iya. Jadi buku sendiri ya. Bagus. Iya. Oke, Mbak Ted. Itu emang seperti itu gitu loh. Siap. Kitab-kitab itu ya kayak para nabi itu kan bikin juga judulnya sendiri, siapa yang membuatnya, mengumpulkannya menjadi satu buku. Iya. Oke. Kitab. Oke, Mbak Ted, kita sapa dulu tamu kita. Saudara Reno monitor. Aman. Selamat pagi. Iya pagi. Dari sekte mana? Katolik. Ya, Saudara saya mau nanya Bang. Darwin, jangan ribut dulu, Mas Darwin. Izin Bang. Bang? Iya, silakan. Iya. Jadi sesuai pesan Bang Juma, Iya. setelah debat kemarin di Superboy, Iya. untuk yang Kristen dibaca lagi Alkitabnya, dan saya sudah membaca Bang. Iya. Saya sedikit menemukan Kebenaran. Dilanjutkan, silakan. dari tadi malam ini sudah saya ingin pertanyakan nih Bang. Ya, Iya. tentang Yesaya 29 ayat 12 sampai 24 tuh Bang. Bisa dijelaskan Bang itu Bang, maksudnya apa itu? Bisa. Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus, Paulus,
Lukas, Markus, Matius, Petrus tidak mengalami hal yang dinubuatkan di kitab tersebut. Lalu siapa yang mengalami itu? Ini harus tergenapi, nggak bisa tidak. Kalau Anda percaya bahwa Yesaya 29 itu adalah firman Tuhan, maka orang cerdas akan berpikir tuh, harus menelan pil pahit ini. Katanya firman Tuhan, berarti Anda harus kemudian menjelaskan dan menguraikan kepada dunia. Ini loh kebenaran yang tertera di dalam kitab kami. Kebenarannya adalah ketika Paulus didatangi seorang Roh Kudus, disuruh membaca, dia mengatakan, aku tak sanggup membaca. Apakah itu terjadi? Tidak bang, dia jenius bang orangnya bang. Jenius. Dia bukan orang yang buta huruf kan? Sedangkan nubuatnya adalah ketika kitab termaterai itu diberikan kepadanya, disuruh baca, apa katanya? Saya tidak bisa membaca. Siapa yang memenuhi itu? Nabiku Nabi Muhammad tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak paham Aramaik, bahasa Suryani, bahasa Yunani. Nabiku adalah orang yang ummi, buta tentang kitab-kitab terdahulu. Dia hidup di padang gurun, dia hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri, tanpa ayah, tanpa ibu. Tak ada orang tuanya yang pernah mendidiknya. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Ibunya usia 5 tahun, beliau sudah meninggal. Siapa yang mengajarkan dia tentang hal-hal tersebut? Tidak ada. Ikra. Saya tidak bisa membaca. Ikra. Nggak bisa membaca. Ikra. Saya tidak bisa membaca. Loh, kok sama seperti yang dinubuatkan itu? Kok sama? Atau jangan-jangan dari pihak Kristen yang membuat settingan ini? Al-Quran dulu datang, habis itu dia ceritakan, oh Nabi Muhammad tidak bisa membaca, kita buat yuk di kitab kita supaya cocok dengan Nabi Muhammad. Kan tidak bung. Kitab Yesaya itu 600 tahun sebelum Masehi sudah tertulis. Nabiku abad ke-7, 1300 tahun sudah tertoreh nubuatan itu, baru datang baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1300 tahun bukan waktu yang singkat. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seorang yang mampu membaca, dia mengatakan tidak bisa membaca. Yang tidak bisa membaca pun sama, aku tidak bisa membaca. Dan ingat di dalam Ulangan 18, apa katanya? Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Oke, Anda menolak, bukan Nabi Muhammad, silakan saja. Silakan. Tapi Ulangan 34 nomor 10, apa katanya? Aku tidak akan membangkitkan seorang nabi dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Lalu yang dinubuatkan di dalam Ulangan itu nabi dari mana? Nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi Muhammad tidak ada ucapan yang berasal dari dirinya sendiri. Semua dari Allah. Aku taruh firmanku di mulutnya. Oke, bukan nabiku. Silakan Anda tolak. Wah, pandai-pandaian itu Bang Zuma. Oke, bukan nabiku. Lalu siapa bang? Yang sama seperti Nabi Musa, yang ditaruh kemudian di mulutnya firman Tuhan. Ulangan 18 nomor 18. Lalu siapa itu? Lukas, Theophilus yang mulia. Aku menuliskan, aku menyusun berita-berita sesuai dengan hasil penyelidikan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Bukan firman Tuhan. Paulus, dari Rasul Paulus yang diangkat menjadi Rasul oleh Yesus. Aku mengatakan kepadamu, bukan dari mulut Tuhan. Matius, Yohanes, bukan dari mulut Tuhan. Nabi Muhammad, Iqra. Habis itu besok membahas tentang sholat. Belum selesai sholat, bahas lagi tentang zakat. Belum tentang zakat, bahas lagi harta warisan. Belum selesai, bahas lagi tentang anak yatim piatu. Kok nggak nyambung? Karena yang dia terima apa yang datang dari langit. Kalau yang datang B, yang datang Z. Kok nggak tersusun? Karena memang bukan karangan. Beliau mengatakan apa yang difirmankan. Beliau menyampaikan apa yang diwahyukan. Tidak sesuai settingan. Oh, ini membahas sholat aja terus dibahas sampai tuntas. Oh, ini bahas tentang peperangan aja terus sampai tuntas. Enggak. Itulah bukti bahwa aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 3, Anda buka sekarang nomor 2223. Apa yang dikatakan di sana?
Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa? Nah, nomor 2-3-nya coba Anda lihat. Dan akan terjadi. Akan terjadi berarti harus terjadi. Apa yang akan terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Subhanallah. Ini Lukas yang menceritakan itu tentang hasil penyelidikannya. Makanya saya katakan Lukas sebagai penyelidik itu menuliskan karya ilmiah, bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tetapi hasil penyelidikan apa yang diceritakan oleh saksi-saksi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka dia akan dibasmi. Artinya akan datang nabi sama seperti Musa, di mana dia nabi ini siapapun yang menghalangi misinya, siapapun yang menghalangi hukum yang dibawanya akan diperangi. Apakah itu Yohanes? Gugur. Markus? Gugur. Paulus? Gugur. Yesus sekalipun gugur. Karena bukan Yesus yang memerangi orang yang menolaknya, justru Yesus yang dibunuh oleh orang yang menolaknya. Sedangkan buatannya, dia akan membunuh, dia akan memerangi, dia akan melenyapkan siapapun yang menghalanginya untuk melakukan misi penyampaian firman Tuhan ke atas muka bumi ini. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa perintahnya, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bunuh, 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 bunuh. Kenapa? Karena hukum Tuhan harus dimenangkan. Coba Anda buka sekali lagi Ulangan 33 nomor 2. Terbit pada Musa di Sinai, terbit pada Nabi Isa di Sion, kemudian terbit di Paran. Siapa terbit di Paran? Nabi Muhammad. Dia akan membawa pasukan orang suci, orang kudus, orang yang bersunat. Berapa banyak? 10.000. Untuk apa? Untuk menegakkan tangan kanannya membawa hukum Tuhan. Api yang menyala-nyala. Api sebagai hukum Tuhan ini akan dibawa untuk menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Api, tonggak hukum. Ulangan 33 nomor 2. Sekarang siapa yang berasal dari Faran membawa pasukan 10.000 orang-orang bersunat untuk menghancurkan musuh di depan? Itu siapa? Yesus mustahil. Daud mustahil. Salomo mustahil. Markus mustahil. Apalagi Paulus. Lalu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika dia menaklukkan kota Mekah, dari Madinah dia membawa 10.000 pasukan orang bersunat. Lumpuh Mekah, dikenal dengan sejarah Fathul Mekah. Jadi yang menggenapi kitab-kitab tersebut tentang ini siapa? Itu dulu. Kembali kepada pertanyaan Saudara Redo. Apabila kitab itu diberikan, maka orang itu akan berkata, aku tidak bisa membaca. Ayo, kira-kira siapa oknum ini? Saya nggak mau mengatakan nabiku Nabi Muhammad. Tapi silakan Anda cari. Mungkin nanti 2000 tahun lagi akan datang Nabi. Kalau Anda menolak Nabi Muhammad, silakan Anda cari Nabi yang lain. Ingat di penghujung ayat-ayat itu, Saudara Reno, dia menggantikan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Apakah mungkin tukang periuk menjadi periuk? Apakah mungkin Tuhan menjadi ciptaan? Itu yang disinggung pada data-data berikutnya. Coba Anda baca. Ada kan? Iya bang, ada bang. Subhanallah. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengatakan dalam konsep agamanya bahwasanya tukang periuk menjadi periuk? Islam atau Kristen? Nah itu saya tidak berani jawab bang. Pencipta langit dan bumi turun menjadi ciptaan. Pembuat periuk menjadi periuk. Inilah yang kita bahas. Ada dua Kristus. Kristus yang mengajarkan dirinya, ini Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Wa ana Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal kamu sebagai apa?
mengenal aku sebagai Rasulullah. Ini iman Islam. Kata Yesus, Yohanes 17, hidup kekal itu adalah titik dua. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal aku sebagai Rasul Tuhan. Lebih dari kodrat Rasul Tuhan, Anda jatuh jauh dari hidup kekal. Ada yang menambahkan tuh, oh salah Yesus, kamu itu bukan hanya Rasul, tapi kamu juga adalah Tuhan. Sudah tidak mendapatkan hidup kekal orang kayak begitu. Karena Yesus memberikan resep. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Rasul. Selesai. Titik. Jangan ditambah. Siapa yang menambah tidak dapat hidup kekal. Kristen ketika dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kristen mengatakan apa? Oh no. Bukan satu-satunya, tapi Yesus juga. Roh Kudus juga. Maksud lo? Roh Kudus dan Yesus juga adalah satu kesatuan dengan yang satu itu. Wow, keren. Padahal Yesus mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Itu imannya Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Iman kami tuh mengenal Yesus Kristus ini sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu iman kami. Hidup kekal dong umat Islam. Yes. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu yang mukmin. Jelas itu Dinda. Jadi kalau bertanya siapa yang menggenapi itu? Bagi saya itu bukan PR. Bagi saya itu adalah hasil akhir daripada PR. Nilainya 100 plus. Sekarang bagi Anda nih, siapa yang menerima kitab termaterai? Kenapa dikatakan kitab termaterai? Kenapa? Mau bukti? Saya ambil Al-Quran. Sorry ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil Al-Quran misalnya. Ini bukan Quran, tapi ini semisal. Saya baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Termaterai. Semua orang mendengarkan. Anda paham maksudnya? Anda ngerti isinya? Tidak. Kecuali mereka yang mendalami kitab itu baru paham. Orang semua bisa mendengarkan, umat Islam semuanya bisa melisankan, tapi tidak semua orang bisa paham isinya. Tapi kalau saya mengatakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan, orang semua paham. Kenapa? Karena bukan kitab termaterai, kitab yang nuansanya sama seperti buku-buku biasa. Tapi kalau Al-Quran, Yasin, ada yang bisa menjelaskan artinya? Enggak ada. Kitab termaterai sudah terpaparkan, dia tidak pernah berubah isinya, tetap menggunakan bahasa original teksnya. Tapi tidak semua orang bisa mengerti. Siapa yang bisa mengerti? Mereka yang Muslim, yang berserah diri kepada Allah untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dilisankan, tapi harus dipraktikkan. Itulah yang dimaksud dengan kitab termaterai. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa paham, kecuali mereka yang menggunakan akal. Al-Quran bisa dipahami seseorang hanya karena akal. Kalau cuma menatap membaca tidak akan pernah bisa. Itulah yang dimaksud kitab termaterai. Kenapa Al-Quran itu turun ayat pertama Iqra? Apa makna Iqra? Baca. Baca. Pencapaian
yang bisa dicapai oleh manusia di atas muka bumi ini? Apakah karena duit? Karena tahta? Karena harta? Karena wanita? Karena pangkat? No. Yang dimaksud Iqra adalah senjata ampuh untuk melumpuhkan alam semesta. Bisa orang menciptakan pesawat tanpa Iqra? Bisa orang menciptakan listrik tanpa Iqra? Bisa orang menciptakan segalanya tanpa? Tidak bisa. Setinggi-tingginya title yang dimiliki oleh manusia, konsep awalnya adalah Iqra, 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 Iqra. Baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca dengan mata, baca dengan perasaan, baca dengan kulitmu, baca dengan situasi, baca dengan kondisi. Baca, baca, baca. Apa perintah Tuhan? Kita diutus ke bumi untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Tanpa baca bisa nggak? Nggak bisa. Maka mujizat yang kita butuhkan zaman sekarang ini adalah mujizat yang mampu melumpuhkan alam semesta. Apa itu? Membangkitkan orang mati? No. Belah lautan? No. Tapi apa? Ilmu. Di mana itu? Al-Quranul Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi untuk melumpuhkan alam semesta, yang dibutuhkan manusia bukan mujizat sihir. Membangkitkan orang mati, ente leheng ente. Bukan. Tetapi yang dibutuhkan untuk melumpuhkan lautan, melumpuhkan udara, melumpuhkan daratan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Al-Quran syarat dengan ilmu sains dan teknologi. Karena itu yang kita butuhkan, bukan yang lain. Sekira begitu, Saudara Reno. Salam kenal ya. Bersyukur saya Anda mendengarkan nasihat saya untuk membaca Bible, mendalami Bible dengan seksama. Karena di Bible itu ada kebenaran, kata Quran. Kata Quran, di kitab-kitab terdahulu itu ada kebenaran, di kitab-kitab terdahulu itu ada cahaya. Tapi Al-Quran juga mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kau mencampur adukkan antara kebenaran dan kesalahan kebatilan? Seperti itu, saudara. Jadi, semakin hari Al-Quran semakin bercahaya, semakin hari Bible jatuh, tak berdaya. Semakin manusia menemukan titik kesempurnaannya sebagai makhluk, semakin Bible ditinggal oleh kesempurnaan manusia. Al-Quran, Bible penuh cahaya Quran. Bible turun penuh dengan kegelapan. Tak ada yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Orang boleh bangga, Barat menemukan ini, ilmuwan menemukan ini. Tapi apakah itu ada unsur dari Bible? No. Orang bisa menjadi cerdas karena meninggalkan Bible. Orang bisa menjadi bodoh karena meninggalkan Quran. Tidak ada orang cerdas karena mendalami Bible. Tidak ada. Justru orang Barat yang melakukan temuan-temuan karena mereka tidak fanatik terhadap Bible. Karena kapan mereka fanatik terhadap Bible? Bible bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Contoh, halaman pertama Anda buka di Bible, bagaimana mungkin ada siang dan malam, matahari belum tercipta? Inilah unsur yang harus dipahami oleh generasi-generasi muda Indonesia, apapun agamanya. Bahwa sebagai manusia kita dituntut kemudian untuk menggunakan akal. Kembali kepada fitrah, yaitu akal. Sekira begitu, Saudara Reno Saputra. Dan Anda lihat perdiskusian semalam. Saya dinyatakan kalah karena saya mengakui Yesus Kristus adalah anak Maria. Oke, sebenarnya itu kekalahan untuk RK. Kenapa? Dengan saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Maria, telah menggugurkan Tuhan Kristen, bahwa Tuhan Kristen itu adalah bukan manusia. Kalau Tuhan Kristen bukan manusia, berarti Tuhan Kristen bukan anak Maria. Siapa yang kalah di sini? Saya atau RK? Seia sekata kita mengatakan bahwa anak Maria adalah Kristus. Tepuk tangan untuk itu. RK mengakui, Superboy mengakui, Kristen sedunia mengakui Maria melahirkan anak manusia. Saya ingin tanya kepada komunitas Kristen, apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Kami tidak menyembah manusia. Terima kasih. Berarti Anda tidak menyembah anak Maria. Lalu Kristus yang mana yang Anda sembah ini? Silakan tanya pada sanubari masing-masing. Sekira begitu. Waktu saya tinggal sedikit, silakan.
Dinda Alfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Saudara Reno? Iya, saya rasa cukup bang penjelasannya bang. Iya.